وميض الحب ألبسني وميض الحب ألبسني حنينا. Persaudaraan dan persahabatan adalah salah satu anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Maka kewajiban bagi kita semuanya adalah bagaimana cara menjaga persahabatan kita agar tetap langgeng. Yang pertama, hendaknya kita membangun persahabatan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman walaupun beda negara mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Yang kedua, saling membantu, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, hendaknya kita menjaga kehormatan saudara kita. Jangan mengoyaknya, karena itu akan merenggangkan persahabatan kita. Makanya Nabi SAW melarang kita dari segala hal yang dapat menjurus kepada perpecahan dan permusuhan. Kata Nabi, janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang selanjutnya, saling memaafkan dan berbaik sangka. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, tetapi hendaknya kesalahan tersebut kita maafkan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, jangan kalian berprasangka jelek pada suatu ungkapan yang keluar dari mulut saudaramu jika kamu masih bisa mengarahkannya kepada yang benar. Dan yang terakhir adalah dengan saling mendoakan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya di kejauhan, kecuali malaikat akan mengatakan, kamu pun semoga mendapatkan yang semisal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran juga As-Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu.
Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman, dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.